Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman dosen, bahwa kegiatan pelatihan ini memang kita sengaja bagaimana sosiosaintifik ini bisa diterapkan kepada Bapak Ibu guru. Apa sih sosiosaintifik? Inti gampangnya adalah dari kata sosial dan saintifik. Nah, jadi mau nggak mau kita itu berada dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kehidupan sosial tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu pembelajaran berbasis saintifik adalah pembelajaran yang selalu mengkaitkan dengan isu-isu sosial yang menjadi kontroversi. Nah, kontroversi. Contoh, isu apa yang kontroversi? Nah, kita mulai dari sesuatu yang berada di sekitar kita. Kita mulai dari sesuatu yang berada di sekitar kita. Contoh Bapak Ibu, apalagi SMK. SMK itu terutama jurusan otomotif. Ada nggak kimianya? Harusnya ada kimia. Ada ya? Nah, setiap kendaraan sekarang ini pasti ada airbagnya kan? Nah, airbag itu apa? Airbag itu apa? Apa kandungan kimianya? Kan itu natrium nitrida, NaN2N3 ya, NaN3. Airbag itu ada natrium nitrida di dalamnya, ada silika gitu ya, ada KCl di dalamnya. Nah, berapa gram silika, berapa gram KCl itu orang kimia. Stoikiometri. Kenapa mengajarkan stoikiometri tidak dari situ kalau SMK? Berat reaksinya, nanti reaksinya terlalu berat kalau diajarkan pada anak SMK, nggak mudah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu untuk pengetahuan guru. Nah, guru harus tahu jika ada murid yang tanya reaksi kimianya seperti apa baru diberikan. Ya, tapi kalau belum diberikan dalam ketika reaksi redoks, nanti ada beberapa reaksi redoks. Yang itu reaksi redoks akan lebih bagus kalau diberikan juga reaksi redoksnya. Kan reaksi redoks ada di SMK kan? Nah, prakteknya ini kemudian nanti reaksinya seperti apa. Karena natrium nitrida ini yang akan kita dapatkan dalam airbag bisa mengembang itu adalah gas nitrogen. Yang mengembang itu gas nitrogen. Kalau gas nitrogen berarti NaN3 itu kalau dipanaskan menghasilkan Na plus N2. Nah, Na itu kalau dibuang ke akan berbahaya ya kalau di lingkungan karena dia mudah terbakar, paling ketemu air bisa menimbulkan ledakan, justru malah berbahaya Na-nya. Nah, tapi supaya Na itu tidak berbahaya, tambahkan apa? Tambahkan K2O, tambahkan Na2O. Nanti ini juga akan berbahaya juga ketika nanti Na2O tambahkan kalium nitrat, bukan K2O, Na2O. Kalium nitrat, tapi nanti ada K2O, Na2O ini juga akan ini kan oksida basah, ini oksida basah. K2O ketemu air kan menjadi KOH. Na2O ketemu air menjadi NaOH. Ini juga berbahaya di lingkungan. Ini saya tidak saya lanjutkan ya. Selanjutnya nanti ada ditambah SiO2. Di dalamnya ini ada NaN3, ada kalium nitrat dan ada SiO2. SiO2 nanti akan bereaksi dengan K2O dan Na2O menjadi kalium silikat dan natrium silikat. Nah, kalau sudah natrium silikat dan kalium silikat itu kan udah pasir. Yang warna hitam-hitam itu, kalau di pasir itu kan ada warna hitam-hitam ya. Nah, yang pasir-pasir di pare-pare tempat kita itu kan aman, itu nggak berbahaya. Nah, jadi NaN3 ini yang saya ambil hanya 2 reaksi ini saja. Karena untuk reaktan pembatas. Jadi di dalam airbag
sensor panas. Ya, sensor panas itu orang-orang elektro ya, orang-orang teknik ya, tahu mereka membuat sensor panas. Ketika akan tabrakan dalam waktu sekian detik, maka NaN3 itu akan terurai menjadi Na padatan plus N2. N2 akan mengembang. Nah, nanti Na ini yang mengembang, Na ini akan bereaksi dengan KNO3 dengan cepat akan bereaksi sehingga akan Na itu terbuang, menghasilkan K2O plus Na2O plus N2 juga. Ini dari sini plus N2 juga. Sehingga dengan adanya NaN3 ditambah KNO3 menambah jumlah N2. Nah, dengan dua reaksi ini kita bisa tanya kepada mahasiswa, sudah amankah kantong udara tersebut sebagai pelindung keselamatan bagi pengendara dari ledakan yang ditimbulkan oleh logam Na yang kemungkinan bertemu dengan air? Ini tahu aman dan tidak kan? Ini Na harus habis bereaksi kan? Na harus bereaksi. Ini habis bereaksi, Na ini harus bereaksi dengan KNO3. Berarti stoichiometrinya harus dilihat dari sini dulu. Harus dilihat dari sini dulu. Gitu. Ini harus bereaksi. Kalau saya punya sekian gram NaN3 saya masukkan ke dalam airbag atau kantung udara, kita masukkan, berarti menghasilkan Na berapa gram atau berapa mol, kan ketemu molnya. Kalau molnya supaya ini habis bereaksi, ingat perbandingannya 10 dibanding 2. 10 Na dibanding 2 KNO3, berarti membutuhkan KNO3 berapa gram supaya Na habis bereaksi. Nah, itu kan perhitungan stoichiometri. Jadi di kendaraan itu juga butuh orang kimia. Nah ini di SMK mestinya mulai dari yang ada di SMK, terutama otomotif itu kalau ada kimia, pasti mereka akan suka dengan ini. Sehingga ketika PR suruh menghitung seperti airbag. Ya, ini salah satu contoh ya. Nanti contoh lain banyak di SMK kan ada minyak rem dan sebagainya. Minyak rem itu juga macam-macam loh. Ya, yang bagus dengan yang tidak bagus itu karena kan kandungannya beda-beda gitu. Nah, ini yang reaksi tadi, reaksi KMN4 gula pasir NaOH. Tadi MnN plus 6, tadi warna hijau gitu, kemudian tidak lama berubah menjadi coklat agak kuning, yaitu Mn coklat tapi agak kuning, nggak tahu warnanya gitu, agak kita warna dikit. Itu adalah MnO2. Ini redoknya. Kita punya KMnO4. Ini satu elektron ini ya, satu elektron menjadi MnO4 2-min. Tereduksi. Kemudian MnO4 2-min secara tidak langsung dia juga tereduksi lagi menjadi MnO2 dalam suasana basah. Sehingga reaksinya macam ini, ada 2 elektron, sehingga secara keseluruhan ini reduksi, maka ini cepat sekali. MnO2 langsung dia menjadi MnO2, warnanya coklat atau kuningan tadi. Maka begitu warna hijau cepat sekali dia berubah menjadi coklat atau kuning, menjadi MnO2. Lalu C12H22O11 ya. Ini teroksidasi penambahan oksigen. Jadi kalau kita punya struktur bentuk struktur molekulnya itu OH gitu kan ada ya. Jadi ketika dia ditambah 1 oksigen gitu, ketika dia ditambah 1 oksigen, maka dia akan mementalkan hidrogen kan gitu. Hidrogen akan lepas. Gampang mikirnya. Oh, dia teroksidasi berarti oksigennya ditambah. Oksigen tambah, begitu oksigen ditambah, oksigen kan elektron valisinya berapa? Nah, begitu kuatnya dorongan itu sehingga melepaskan ikatan H. 1 atom H lepas. Nah, makanya menjadi C12H21O12. Muatannya negatif ya karena tambah 1 oksigen itu
menyebabkan dia muatannya menjadi kena H lepas 1 kan, lepas 1 masuk O lepas 1, maka kekurangan muatan plus 1 sehingga dia negatif 1. Lalu MnO4 kita tambahkan ini, berarti di sini dikali 2 supaya sama, ini dikali 3 hasilnya K ini kan dari KMnO4, Na dari mana? Dari NaOH. Na kan nggak kemana-mana, Na tetap ada dalam larutan itu, Na plus dan K plusnya, karena dia tidak teroksidasi dan tidak tereduksi. Maka mana yang negatif? Ini K ya. Kemudian ini dari NaOH pasti ke sini, ini kan NaOH, ini dengan ini ya. Kemudian ini dengan ini KOH, Na nya ini dengan ini. Nah, gitu. Kenapa? Gampang mikirnya. Kan OH ini pasti NaOH awalnya. Lalu bisa nggak K ini ke sini? Secara teoritis bisa saja. Tetapi logika berpikirnya untuk anak SMK, anak SMA, logika berpikirnya kalau ke sini ini kan butuh 3K. Gitu kan? Karena ini 3 C12 H22 O H21 O12 negatif 1. Berarti ini ada 3 muatan negatif, berarti butuh 3 muatan positif, gitu kan? 3 butuh 3 ion positif. Sedangkan K hanya 2. Yang ada 3 siapa? Na, karena ini ada 3. Oh, berarti ini cara berpikir gampang, sederhana. Udah gak usah mikir yang terlalu berat. Anak SMK dikasih teori itu tidak akan diambil. Gampangnya sih cara mikirnya. Reaksinya menjadi begini. Maka tadi warnanya nggak akan pernah berubah jadi bening seperti air, tapi warnanya tetap warna MnO2. Baru untuk anak-anak ajarkan dengan perubahan bilangan oksidasi, mana yang berubah bilangan oksidasi dan seterusnya. Ini reaksi yang KMnO4 gula pasir plus NaOH. Tadi saya sudah sampaikan apa yang teroksidasi, apa yang tereduksi. Tadi sudah kita putuskan yang teroksidasi itu adalah gula. Gula itu senyawa organik. Pengertian reaksi redoks itu bisa penambahan oksigen atau pelepasan oksigen atau penambahan oksigen, atau peningkatan bilangan oksidasi atau pengurangan bilangan oksidasi. Itu reaksi redoks, gitu kan. Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika Anda mereaksikan koefisiennya nggak ketemu-temu, berarti masih belum betul. Kan jumlah atom K sebelah kiri dengan kanan kan harus sama. Na kiri kanan harus sama, O kiri kanan harus sama, H kiri kanan harus sama. Kalau ada muatan kiri dan kanan juga harus sama. Ketika ada satu atom tidak sama, salah. Tapi ketika itu sudah sama, ada indikasi benar. Ada indikasi benar, tapi belum tentu benar. Contoh apa? NaCl plus KBr kan menjadi NaBr plus KCl, boleh kan? Benar kan? Koefisien reaksinya benar. Tapi salah, karena NaBr plus KCl itu tidak akan pernah bereaksi. Gitu. Jadi setelah kita melihat koefisien reaksi, penyetaraan koefisien reaksinya sudah benar, itu indikasi benar. Baru kita lihat teorinya. Gitu ya. Dan nanti ini materinya kita kirim, kita kasihkan nanti. Kalau ada grup MGMP nanti saya kirim nanti di grup MGMP. Ya. Kenapa itu gula dengan aluminium kok jadi seperti itu, penjelasannya gimana? Yang mana? Gula ditambah basa itu menghasilkan kanker sama itu. Penjelasannya
Ini suasana basah, berarti yang kekurangan oksigen, ini kekurangan oksigen ditambah suasana basah. Ini sebetulnya hanya mekanisme kan reaksi ini, mekanisme untuk mendapatkan reaksi sesungguhnya di sini. Iya, hanya perantara. Iya, perantara. Oke? Masih ada? Jadi ada indikasi benar. Hanya mirip. Baru yang kedua. Kampung ya. Baru kemudian secara teoritis baru kita lihat. Reaksi yang kedua. Ini apa ini? KMN4 plus H2O2. Ini sama-sama tadi sudah. Iya, sama-sama oksidator. Tapi tadi sudah disampaikan yang teroksidasi apa? H2O2. Yang kalah H2O2 ya? Iya. Tadi sudah dibuktikan O2 keluar. Gitu kan? O2 keluar, dibuktikan. O2 H2O2 lepas oksigen. MnO4 jadi Mn2+. Dan ini reaksinya sangat eksoter. Ini hasil reaksi akhir. Nah, kenapa tambahkan ini data? Kenapa tambahkan OH ya? Untuk ini kan dari air ya, dari air. Tambahkan OH-min, kanan tambahkan OH-min, sebelah kiri tambahkan OH-min. Jadi MnOH 2 kali. Ada pertanyaan? Ini yang karbit, nanti agak apa-apa. Ini reaksinya karbit. Ini untuk praktikum fisika atau termokimia untuk membuktikan reaksi eksoteron endoteron. Ini eksoteron. Ini reaksi eksoteron. Sebenarnya ini juga bisa untuk eksoteron, ya, sekaligus redox dan sekaligus eksoteron. Nanti dicoba. Kita praktekkan ini ya.